Halo guys, apa kabar? Ini videoku terbaru. Sebelum-sebelumnya mungkin kalian pernah ngeliat aku jalan-jalan dan sudah lama ya nggak jalan-jalan lagi. Kebetulan bulan ini suami lagi sepi job, jadinya kita gunakan kesempatan itu untuk liburan. Kurang lebih liburannya seminggu ya. Dan ini kami road trip menggunakan mobil R3. Kami berangkat jam 5 pagi dari Bali menuju ke Jogja. Perjalanan dari Jogja memakan waktu sekitar kurang lebih 15 jam. Nah, gimana keseruan jalan-jalannya? Terus ikutin video aku ya. Dan jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share agar aku makin rajin buat video jalan-jalan. Perjalanan dari rumah ke Python kurang lebih 5 jam. Dan ini masih lama banget di jalan guys. Jadi ya sabar aja lah ya, namanya juga road trip. Karena ya lumayan jauh. Dari situ Bondo aja sudah panjang banget ya. Untuk yang pernah berkendara dari Bali ke Jawa menggunakan mobil, kalian pasti lewat jalan situ Bondo yang panjang banget. Nah, ini kami sudah memasuki daerah Keraksan. Katanya, kata teman-teman tuh tol Keraksan itu sudah jadi, tapi ternyata pas waktu kita sampai di Keraksan, ternyata tolnya masih belum buka guys. Jadi sayang banget ya, kalau misalnya tol Keraksan itu sudah buka, pasti perjalanan akan lebih singkat lagi. Mungkin bukan 15 jam, tapi hanya 12 jam. Ya, yang penting cepat sampailah di kota tujuan. Kita kan maunya liburan ya. Jadi ya udah dinikmatin aja. Kalau misalnya dibuat ribet atau dibuat pusing, makin pusing di jalan. Apalagi bawa bocil yang masih di bawah umur. Aduh, rempong banget dah. Oh iya, untuk harga tiket penyeberangan dari Gilimanuk ke Ketapang itu sekitar 230.000 ya guys. Jadi aku beli kemarin tuh di pinggir-pinggir jalan sebelum aku nyebrang. Biasanya tuh banyak tuh loket-loket. Nah, di situ aja kalian beli lebih murah. Kalian juga bisa pakai Verizi ya, verizi.com. Aplikasi untuk pesan tiket penyeberangan. Itu sih sebenarnya lebih enak. Cuman ya kurang lebih sama aja lah, harganya beda-beda 5.000 lah. Kalau misalnya kalian beli tiket offline itu akan lebih mudah, karena kalau misalnya pakai online kadang-kadang kan sinyalnya rada-rada mandet ya. Jadi lebih simple aja gitu kalau misalnya pesan offline. Beda tipis kok. Sebenarnya tujuan kami road trip itu ke Surabaya. Cuman kami berpikir kalau misalnya ke Surabaya aja kan sayang, karena suami juga lagi jobnya sepi. Ya udah sekalian aja kita ke Jogja, ke Semarang, ke Solo, ya jalan-jalan gitu deh. Awalnya memang berpikir ya, apalagi road trip seminggu, bawa balita yang masih demen tantrum. Aduh, itu rempongnya bukan main. Apalagi di dalam mobil kita tuh harus ekstra bawa banyak jajan gitu loh. Dan makanan dan pastinya susu, minuman segala macam tuh harus ada. Kalau enggak si bocil ini pasti riwah banget. Di belakang juga kebetulan mobil R3 ini luas di belakang, jadi kami lipet dan dikasih kasur gitu, dikasih bantal-bantal. Jadi lebih safety lah, dan dia juga lebih nyaman di mobil. Tapi tetap aja selama perjalanan itu dia nggak mau di belakang, jarang mau di belakang ya. Paling kalau misalnya lagi seneng main ya udah dia ke belakang, tapi kalau enggak ya dia di depan. Ini kami baru keluar tol Gending dan totalnya untuk masuk tol Gending ini 111.500. Lumayan ya, belum tol-tol yang lain nih karena kami harus masuk tol untuk ke Jogjanya juga. Kira-kira habis berapa ya guys ya? Ya moga-mogahan uang di saku cukup lah. Dan memang gak banyak tempat juga yang akan kami kunjungin, karena bawa anak kecil juga kan agak ribet kalau masuk ke tempat-tempat wisata yang panas. Dan yang pastinya kami juga ingin budgeting gitu. Halo, selamat sore guys. Hari ini sekarang kita udah sampai di rest area. Di mana ya? Kita tadi ngelewatin tol arah Mojokerto mau ke Solo. Jadi tujuan kita tuh mau ke Jogja seperti yang aku jelasin ya. Kita seminggu ini dari Jogja ke Semarang, terus ke Solo, baru ke Surabaya. Ini tadi perjalanan dari jam setengah 6 pagi sampai dengan sekarang itu kira-kira jam berapa ya? Jam setengah 6 sore kita masih di tol, masih mau menuju ke arah
arah Jogja ya. Jadi perjalanannya cukup panjang, dan ini sementara masih suami dulu yang nyetir. Mungkin nanti kalau misalnya dia kecapean baru aku gantiin. Dan sekarang kita lagi di rest area, lagi mau istirahat sebentar biar agak melonjorkan kaki ya, si bocil ini kasihan. Ngelihat belakangnya sudah kayak tempat camping, berantakan banget. Ya oke, kita lanjut lagi. Mau istirahat dulu, mungkin mau makan sekalian, mau cari kopi buat suami nih biar dia tetap on, karena perjalanan masih kurang lebih 3,5 jam. Lumayan ya perjalanannya, cukup panjang. Oke, kita lanjut lagi nanti. Jangan lupa subscribe ya. Aduh, ternyata mau deket Jogja malah hujan. Hujannya lumayan nih, deres banget. Dari tol deket Solo itu mau masuk ke Jogja itu deres banget hujannya, plus angin lagi. Dan kami juga sempat jalan pelan-pelan karena memang ya nggak kelihatan jalannya. Tapi untungnya cuman sebentar aja. Ini kami sudah keluar tol Prambanan, jadi kurang lebih masih 1 jam lagi ya nyampe ke hotel. Kami nginep di hotel dekat dengan Malioboro dan dekat juga dengan Keraton Yogyakarta. Harga hotelnya lumayan murah. Aku bookingnya juga di Traveloka. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu untuk dalam hotelnya tuh seperti apa, nanti ikutin terus video ini ya. Siapa tahu nanti kalau kalian liburan ke Jogja dan pengen cari referensi hotel, ini salah satu hotel yang aku rekomendasiin sih ke kalian. Oke, ikutin terus perjalanan road trip keluarga kecil aku ke Jogja. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Lanjut ke video berikutnya.